Oke, masih membahas mengenai mengurai kasus pembunuhan Brigadir J, masih bersama Pak Edi dan juga ada Bang Sandi dan juga Pak Wahyu di sini. Saya mau ke Bang Sandi kembali. Bang Sandi, dari tampak sendiri seperti apa sejauh ini mengawal kasus ini hingga nanti bisa sesuai tujuan begitu? Ya, jadi yang pertama yang akan kami lakukan itu pertama mendorong kepada pemerintah melalui Menko Polhukam dan Presiden Jokowi terkait dengan memulihkan kepercayaan masyarakat kepada Polri ya, supaya membentuk majelis etik yang independen. Kenapa harus independen gitu ya? Supaya polisi jangan mengadili polisi. Itu sangat perlu Mbak, dimulai dari situ. Sehingga kalau misalnya ada upaya dari Polri untuk mempercepat persidangan, saya kira itu akan menyimpang dari harapan rakyat. Gitu. Oke. Yang perlu kita jaga di situ ya, apakah 30 sekian anggota Polri ini ya tindakannya itu hanya dilakukan karena hubungan atasan dan bawahan atau karena ada hubungan uang gitu ya. Jadi menurut kita itu saya kira KPK PPTK perlu secepatnya masuk gitu ya. Kalau sekedar misalnya pasal 221 obstruction of justice itu, saya kira dalam momentum seperti ini itu sangat kecil gitu ya. Kalau itu targetnya. Tapi apakah hubungan antara atasan dan bawahan itu dibarengi juga dengan hubungan ada sesuatu gitu ya. Yang kedua, kami merencanakan melakukan judicial review kepada Mahkamah Konstitusi terkait dengan undang-undang kepolisian yang di dalamnya ternyata Kompolnas itu hanya diberikan lembaga, tidak diberikan kewenangan. Ya. Kompolnas hanya memberikan saran kepada Presiden terkait dengan anggaran dan jabatan Kapolri gitu ya. Nah, kita lupa selama ini, kita pikir Kompolnas itu walaupun kita pengacara ini, kita pikir mereka sebagai pengawas gitu. Ternyata tidak. Fungsi pengawasan Kompolnas baru kita temukan di Perpres ya, di Perpres. Kemudian Mbak April dan Bang Edi dan Mas Wahid ya. Ke depan saya kira harus dibentuk komisi pengawas Polri yang lebih independen. Apakah sifatnya ad hoc atau permanen? Kenapa sangat perlu fungsi pengawasan Polri bukan hanya dilakukan oleh Kadif Propam dan Irwasum? Kenapa dia sangat penting? Perannya itu ya, mungkin sekarang ini Polri lah lembaga paling kuat sekarang ini. Ya. Hadir di mana-mana gitu ya. Contoh kasus misalnya bagaimana misalnya polisi sekarang banyak pejabat-pejabat instansi pemerintahan gitu. Oleh karena itu, karena begitu pentingnya dia di fungsi penegakan dan menjaga ketertiban masyarakat itu. Pak Wahyu, tapi apa betul ya dikatakan Bang Sandi, Kompolnas ini ya fungsinya bahkan hanya pengawas sampai di situ saja begitu? Tadi sudah disebutkan, saya kira tugas pokoknya jelas ya, memberikan arah bijak, tapi ketika dalam menjalankan arah bijak itu kami mempunyai beberapa kewenangan, salah satunya mengawasi yang diatur di Perpres. Nah, tetapi kami tidak punya kewenangan seperti Komnas HAM manggil, kami hanya bisa klarifikasi. Jadi misalkan ada pengaduan, Bang Sandi melaporkan, itu kita nggak bisa kemudian melaporkan pejabat A, kita nggak bisa manggil, kita bisanya bersurat kepada Irwasum, ini loh ada laporan seperti ini, diklarifikasi, nanti kalau buntu baru kita panggil keduanya dalam bentuk yang kita sebut sebagai audiensi. Ya, audiensi itu kita panggil keduanya. Tapi nggak bisa langsung, kalau Komnas HAM bisa cepat, begitu ada laporan panggil-panggil. Nah, saya kira mekanisme penguatan Komnas itu juga penting. Kami merasa pada saatnya nanti harus ada penguatan juga terhadap HTCK-nya, hubungan tata cara kerja, kepada kekurangan. Karena dengan kasus-kasus yang sekarang ini berkembang ini sangat terasa sekali adanya keterbatasan itu. Ya. Baik. Jadi seperti di sidang kode etik ya, kami hanya bisa menghadiri, Mas. Tidak bisa ikut mengambil keputusan. Nah, sehingga kami kalau kemudian kami anggap tidak benar, kami bisa minta untuk dilakukan pemeriksaan ulang. Tetapi posisinya hanya meminta, tidak bisa memerintahkan. Dan judulnya meminta bisa saja ditolak ya? Bisa ditolak ya. Jadi ini saya kira ini secara regulasi ada beberapa kelemahan yang saya kira kalau untuk penguatan harus dilakukan perubahan-perubahan regulasi. Oke, ternyata lembaga di luar Polri yang dibuat ternyata ada batasannya untuk bergerak, Pak Edi. Nah, apakah memang perlu harus dibersihkan semuanya begitu, atau apa yang harus dilakukan? Ataukah mungkin harus presiden yang turun tangan atau menteri kah yang turun tangan atau seperti apa, Pak? Ya, saya kira memang mungkin yang disampaikan oleh Pak Wahyu, Pak Sandi ya, memang ya saya kira memang perlu penguatan ya.
Kenapa demikian? Karena memang bisa dibayangkan untuk mengawasi Polri yang 472.000 Polri itu, personel Polri itu tidak sedikit ya. Ya tentunya memang perlu diperkuat pengawasannya. Bukan hanya Kompolnas sebetulnya, termasuk juga misalnya saya lihat ya perlu pengawasan yang kuat juga dari Propam ya. Perlu pengawasan yang kuat juga untuk Irwasum, Inspektorat ya. Dan tiga-tiga ini memang harus kuat ya. Kalau kuat, insya Allah Polri akan semakin baik ya. Karena memang kenapa ya bisa dibayangkan saat ini satu saja anggota Polri yang melakukan penyimpangan, yang melakukan penyalahgunaan kewenangan, kemudian viral ya, maka persepsi masyarakat terhadap Polri bisa berubah. Ya, itu harus dipahami ya. Tapi Dan kalau ini bicara menjadi- soal bersih-bersih akan terjadi bedol desa dong, bahkan mungkin separuhnya akan hilang. Ya, saya kira memang ini kan akan menjadi, saya kira masukan ya, masyarakat kepada Polri ya. Yang pasti adalah saya kira kalau lihat daripada Kapolri sendiri, terus berupaya keras ya, untuk melakukan pembenahan-pembenahan, melakukan perbaikan-perbaikan ya. Termasuk kita lihat kemarin, ketika 1 tahun, 2 tahun, hampir menjadi Kapolri, banyak sekali ya perubahan-perubahan, banyak pembenahan. Namun dengan terjadinya kemarin, kasus Ferdi Sambo itu, tingkat kepercayaan masyarakat menjadi menurun ya. Saya kira ini akan menjadi tantangan buat Bapak Kapolri ya. Bagaimana caranya ini penanganan ini bisa dilakukan secara transparan, kemudian sanksi yang diberikan kepada mereka-mereka yang sudah melakukan pelanggaran hukum ya, termasuk Ferdi Sambo yang akan dijerat dengan ancaman hukuman mati, ini juga akan menjadi perhatian masyarakat ya. Yang jelas pasti ada jalan ya Pak ya. Saya kira jalan ya. Dengan dukungan masyarakat ya, insya Allah Polri akan semakin baik. Kita tunggu bersama, kita kawal bersama, dan kita juga apresiasi bagaimana kinerja Polri selama ini, begitu ya, dan juga rekan-rekan dari Tampak, dan juga Kompolnas, dan juga Pak Edi yang selalu mengawal begitu bagaimana proses ini berjalan. Terima kasih banyak Bapak-Bapak sudah hadir dan berbincang bersama kami. Salam sehat selalu Bapak-Bapak. Terima kasih Bang Selamat Edi. malam. Siap. Terima kasih, Mas Bayu. Ya. Terima kasih.